Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saudara semuanya yang dia selalu diberikan kelancaran kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berbagi hari ini saya akan melakukan atau memberikan ringkasan materi sekaligus kisi-kisi ujian akhir semester pada mata kuliah kriminologi. Ketika Anda mendengarkan video ini, soal-soal sudah kami upload di Psikologi UMS. Jadi tinggal Anda mengunduh soalnya, kemudian mengisi presensinya, kemudian mengerjakan soal-soalnya. Untuk upload hasil ujian terakhir besok malam, bukan malam ini tapi besok malam. Jadi masih ada 1 hari untuk mengerjakan. Oke, di sini saya mencoba untuk membantu saudara semuanya agar mudah dalam mengerjakan soal-soal yang telah saya berikan. Namun sebelumnya ada hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu saudara perhatikan ketika mengerjakan ujiannya. Yang pertama, ujian kriminologi ini saya setting menjadi 2 kali. Untuk ujian pertama hari ini, tanggal 9 Juli 2021 hari Jumat. Untuk ujian kedua nanti 1 minggu yang akan datang maksimal. Jadi bisa hari Rabu atau hari Kamis. Nanti akan ada konfirmasi ulang. Untuk ujiannya sama, 1, 2 itu semuanya uraian. 10 butir soal, 10 butir soal. Semuanya sama. Nah, nanti nilai yang terbaik akan saya gunakan untuk ujian nilai akhir. Nilai yang terbaik untuk nilai akhir. Nah, yang patut saudara semuanya perhatikan adalah dalam mengerjakan soal ini, saya sudah memberikan tips ya, menuliskan tips. Ini saya ceritakan, nanti tolong setelah ini Anda aplikasikan atau Anda lakukan agar Anda bagus. Tips yang pertama yaitu, saudara semuanya sebelum mengerjakan ujian akhir semester ini, terlebih dahulu materi-materi yang akan diujikan itu sudah ada di tangan, sudah Anda siapkan. Jadi ketika Anda sudah dikasih materi oleh dosen, hal yang perlu dilakukan adalah materi-materi tersebut itu Anda unduh dulu, jangan tidak diunduh. Harus diunduh, kemudian bisa dilakukan pada 2 hal. Cukup filenya dimasukkan dalam sebuah folder, ataukah filenya itu Anda print, kemudian jadikan sebuah buku untuk pegangan di sebelah laptop Anda. Oke, jadi harus diunduh. Karena tidak akan bisa menjawab kalau Anda tidak mengunduh materi yang saya berikan. Karena 90% soal ujian itu berasal dari materi yang Pak Danang berikan. Kemudian, setelah itu, coba Anda pelajari materinya secara ringkas. Nah, insya Allah sangat mudah, tidak banyak kata-kata yang sulit di situ. Nanti kalau sudah paham, sudah mengerti, ya toh, kemudian Anda stabilo, Anda berikan catatan-catatan mana ini yang sesuai dan sebagainya. Nah, kalau sudah semua bisa dilakukan seperti itu adalah setelah Anda memahami isi materi, langkah berikutnya Anda mengunduh soal ujian. Nah, saat Anda mengunduh soal ujian, langkah yang pertama adalah Anda lihat soalnya jumlahnya berapa, instruksi pengerjaannya seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa, lembar jawabnya di mana. Itu harus Anda sesuaikan dulu, harus Anda pahami dulu. Kalau sudah paham, barulah Anda mencoba untuk mengetikkan jawabannya ke dalam lembar jawab yang telah digunakan. Jangan lupa lembar jawabnya harus sesuai dengan penomoran yang Pak Danang berikan itu ya. Yang terakhir harus ada NIM-nya, urutan NIM-nya. Nanti biar mudah untuk mengkoreksinya. Kemudian, ketika Anda mengetik jawaban tersebut, itu sebaiknya materi ujian atau materi-materi mata kuliah yang Pak Danang berikan, itu sudah siap di sebelah laptop yang ketika Anda mengerjakan. Jadi misalkan Anda mengerjakan di laptop ini, kemudian ini materinya itu sudah ada di sebelah laptop. Jadi kalau ada masalah tinggal baca, cari, masukkan. Itu nanti nilainya pasti bagus. Tapi kalau Anda mengerjakan saja, kemudian kalau tidak tahu Anda cari Google, pasti malah nggak ketemu. Karena memang saya sengaja pertanyaannya dan jawabannya itu sesuai dengan materi yang saya berikan. Malah kalau Anda
mencari di Google malah tidak bertemu jawabannya, mungkin seperti itu. Jadi ketika Anda mengerjakan, pastikan materi yang telah Pak Danang siapkan itu sudah tersedia di sebelah kiri kanan laptop yang Anda mengerjakan itu. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah selesai, cek kembali. Jangan sampai ada satu soal pun yang tidak dikerjakan. Itu sangat, apa ya kalau orang mengatakan, maneman. Maneman itu bahasa Indonesianya apa? Maneman itu sungguh rugi, merugilah. Merugi yang seharusnya dapat nilai walaupun 3 poin, 4 poin, atau 5 poin, Anda tidak mendapatkan sama sekali. Jadi tetap Anda kerjakan. Kemudian ketika mengerjakan itu jawaban jangan terlalu panjang. To the point saja. Yang penting Anda pahami soal ini mintanya apa. Atau contoh misalkan, ada berbagai tipe-tipe pelaku kejahatan. Nah, itu kan ya. Sebutkan 3 tipe pelaku kejahatan dan berikan contohnya. Nah, misalkan tipe pelaku kejahatan menurut ini. Nah, ini contoh kejahatannya Anda cari. Oh, ini kejahatannya pernah terjadi di ini. Nah, jadi tipenya ini, jawabannya ini, contohnya ini. Itu nilainya langsung mana. Tapi kalau antara yang ditanyakan dengan jawaban itu tidak sinkron, ya nilainya pahami dulu soal permintaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Saudara semuanya. Berikutnya saudara semuanya dengan pengerjaan juga, masih dalam pengerjaan. Jadi apa yang ditanyakan dan harus bagaimana menjawabnya. Dan itu harus sinkron, tidak terlalu panjang, tapi sesuai dengan apa yang diharapkan. Gunakan waktu seefektif mungkin, jangan sampai ngupload lebih dari 24 jam, karena tidak terbuka lagi. Lamanya tidak terbuka lagi. Sekarang saya akan menceritakan secara ringkas sebenarnya materi ini materi apa saja ya. Yang pertama adalah ruang lingkup kejahatan. Di dunia ini sebenarnya tidak hanya kejahatan, ada namanya pelanggaran, ada yang namanya kejahatan itu sendiri, ada penyalahgunaan, nah, itu macamnya. Itu kata-kata itu beraneka macam. Oke, kalau kejahatan sendiri kan sudah ada ruang lingkupnya, ada indikator mana perbuatan yang dikatakan kejahatan. Itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu di materi Pak Danang yang materi 89 atau materi pertemuan 89 itu komplit. Apa bedanya pelanggaran dengan kejahatan? Bagaimana mencegah kejahatan? Kenapa orang melakukan kejahatan? Indikator suatu tindakan dikategorikan kejahatan. Semuanya lengkap. Nah, tugas Anda adalah mempelajari satu persatu. Oke. Apakah betul semua tindakan manusia itu yang merugikan orang lain dapat dikatakan kejahatan? Itu ada sebenarnya penjelasannya. Maka Anda pelajari di situ. Anda kalau sudah dipelajari nanti Anda kaitkan dengan soal-soal ujian. Soal ujian itu menanyakan seperti ini. Saya jawabannya harus seperti ini. Jadi materi yang telah saya berikan itu harus Anda print atau Anda kumpulkan dalam satu folder, itu harus disiapkan di sebelah lembar jawab ketika Anda akan mengerjakan. Oke. Atau misalkan materinya Anda buka di sebelahnya, di tab sebelahnya, lembar jawab di tab sebelahnya. Jadi mengetik, buka lagi, buka lagi, itu selesai. Itu pasti nilainya bagus. Oke, itu ada. Kemudian yang kedua adalah teori-teori mengenai pelaku kejahatan. Nah, ada Lombroso, ada tipe-tipe teori-teori yang lainnya, termasuk sebenarnya pelaku kejahatan. Seorang melakukan kejahatan itu terdorong banyak hal. Namun dari hasil penelitian itu dapat dikategorikan. Sebenarnya penjahat itu sebenarnya sudah dapat dikelompok-kelompokkan. Bisa dilihat dari fisiknya, bisa dilihat dari genetiknya, bisa dilihat dari psikologisnya, bisa dilihat dari dorongan sekitarnya. Termasuk teori-teori yang lain. Oke. Ada yang melihat dari tipe fisiknya, dari dagunya, dari bentuk kepalanya, nonong atau tidak, ini masuk ke dalam atau tidak, itu ada. Jadi kita bisa mengklasifikasikan, oh ini pelaku kejahatan ini. Ini orang yang kepalanya seperti ini itu kebiasaannya ini. Orang yang gayanya kayak gini ini biasanya sukanya fetish. Fetish itu misalkan suka seks dengan hal-hal yang aneh.
Itu ada. Nah, di materi ada, di materi sudah lengkap. Nah, nanti saudara semuanya, nanti pertanyaan yang mungkin yang paling sulit adalah Anda mencari contoh yang dikaitkan dengan teori-teori itu. Nah, maka Anda harus apa ya? Harus banyak nanti explore di Google contoh-contoh berita kaitannya dengan teori-teori ini. Oke, itu yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 adalah upaya pencegahan kejahatan melalui institusi kepolisian. Jadi begini, Indonesia itu negara hukum, Anda harus tahu. Dan itu sudah diterangkan di dalam UUD 45 pasal 1. Indonesia adalah berdasarkan negara hukum. Di situ sudah dijelaskan ada 4 kriteria negara dikatakan negara hukum. Yang pertama adalah harus ada aturan hukum, harus ada aparat penegak hukum, harus ada tempat bersidang atau menyelesaikan perkara. Yang berikutnya harus terlindungi atau melindungi hak asasi manusia di dalamnya, harus ada perlindungan hukumnya. Yang terakhir, yang kelima adalah tegaknya supremasi hukum. Itu negara dapat dikategorikan negara hukum. Nah, kaitannya dengan aparat penegak hukum, ada suatu aparat di Indonesia itu yang namanya polisi atau institusi kepolisian Republik Indonesia. Di situ itu memiliki tugas, salah satunya adalah melakukan penyelidikan maupun penyelidikan. Namun di tugas yang lainnya, kepolisian juga bertugas memiliki banyak kewenangan. Nah, di materi yang Pak Danang berikan itu ada kewenangannya, ada tugasnya apa, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah kejahatan, menanggulangi kejahatan, di makalah ada, di materi yang Pak Danang berikan ada. Silakan nanti Anda baca. Nah, nanti mungkin Anda juga harus mengkaitkan. Kalau tugasnya ini harus seperti ini bagaimana? Misalkan ini ada kasus polisi itu menindak penjahat dengan cara seperti ini. Itu betul atau tidak? Nah, itu sebenarnya tugas Anda adalah mengkaitkan antara teori-teorinya, apakah betul dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, nanti tugas Anda kan itu tadi, mengkait-kaitkan. Itu. Jadi polisi itu sangat berpengaruh penting dalam minimalisir suatu tindakan kejahatan. Karena disetting seperti itu. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dulu TNI dan polisi itu gabung jadi satu, namanya ABRI. Tapi setelah di amandemen UUD 45, polisi berdiri sendiri, TNI berdiri sendiri. Nah, kemudian bedanya di mana? Polisi itu menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan suatu negara. Kalau TNI itu bertugas mempertahankan pertahanan dan keamanan. Nah, bedanya di situ. Pertahanan keamanan khususnya eksternal itu TNI. Kalau menjaga ketertiban dan keamanan itu adalah polisi. Jadi polisi itu di dalam, TNI itu di luar. Jadi seperti itu, serangan dari luar. Nah, nanti tinggal pendalamannya silakan baca materi-materi yang telah Pak Danang berikan. Yang terakhir, peran masyarakat dan kendala pencegahan korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Sebaik apapun pemerintah, kalau tidak ada peran serta masyarakat, susah semuanya, nggak bisa. Indonesia itu jumlah penduduknya sekarang itu lebih di kisar 270 juta. 270 juta lebih Indonesia. Jumlah polisi kita itu kurang dari 10%. Idealnya itu minimal 10% dari jumlah penduduk negara. Nah, kita tidak memiliki sebanyak itu. Mungkin kita baru 2% atau 3% lah dari jumlah penduduk Indonesia. Mungkin tidak ada malah. Maka dari itu, kalau tidak ada peran masyarakat, itu susah sekali kita itu menciptakan suatu negara yang tertib, aman, terkendali, itu susah. Maka peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam berbagai hal, khususnya minimalisir kejahatan. Di materi yang terakhir Pak Danang sudah saya berikan, tugas Anda nanti membaca materi-materi tersebut. Kemudian hal yang paling sulit adalah ketika Anda mengkaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang terlalu over, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Itu betul atau tidak? Nah, nanti di materi ada. Ada juga yang apatis. Nah, mungkin dia beranggapan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga apatis. Itu juga ada. Nah, itu apakah betul masyarakat seperti itulah? Nanti tugasnya adalah Anda mencari, mengklarifikasikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Danang berikan. Oke, itu saja dari Pak Danang. Semoga sukses ujiannya.
sehat selalu, jaga imunitas, dan kita berdoa sama-sama, jangan sampai ada yang remedi. Itu saja dari Pak Danang, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.